Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ustazah akan mencoba menjelaskan latihan soal PH kemarin ya. Kita mulai dari nomor 1. Di soal nomor 1 tertulis min 72. Artinya dibaca negatif 72. Untuk soal nomor 1 ini rata-rata anak-anak sudah benar semua. Soal nomor 2 ada kalimat pusat gempa di kota Situbondo berada pada kedalaman 12 km dari permukaan laut. Ada kata-kata di kedalaman. Nah, itu menunjukkan arti tanda negatif. Berarti negatif 12. Seandainya ada kata-kata di ketinggian, berarti itu menunjukkan arti positif. Bisa dipahami ya? Baik, untuk soal nomor 3 ada bilangan 10, negatif 5, 0, 1, negatif 9, 4, dan negatif 2. Ingat ya nak, semakin besar nilai suatu bilangan, tapi kalau ada tanda negatifnya, maka dia akan semakin kecil. Nah, di sini bilangan mana yang ada tanda negatifnya tapi dia angkanya paling besar, yaitu negatif 9. Berarti negatif 9 ini yang paling kecil. Kita tulis ya, negatif 9, kemudian negatif 5, kemudian negatif 2, 0, 1, 4, dan 10. Ini adalah urutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di situ dituliskan negatif 23 titik-titik dengan 15. Nah, diberi tanda lebih kecil atau lebih besar. Di sini untuk soal nomor 4 ini rata-rata anak-anak juga sudah benar. Negatif 23 lebih kecil dari 15. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5, penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Anak-anak, di sini sudah ada garis bilangan. Kemudian ada soalnya. Negatif 3 ditambah 10. Anak-anak harus ingat ya, bahwa tanda positif itu berarti langkahnya ke arah kanan. Kita mulai ya. Dari negatif 3, berarti anak-anak tulis di sini negatif 3. Biasanya ada tanda panah seperti ini. Nah, ini negatif 3. Ditambah 10, berarti 10 langkah ke arah kanan. Dimulai dari negatif 3. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti di angka 7. Berarti kalau misalnya bekasi tanda panahnya begini. Ustazah mengajarkannya pelan-pelan ya, biar anak-anak paham. Nah, ini negatif 3 ditambah 10. Nah, untuk hasilnya berarti 7. Anak-anak tinggal menambahkan saja. Biasanya kalau di garis bilangan itu kan ada 3 ya. Ada 3 garisnya. Nah, di garis yang tingkat 3 ini adalah hasilnya 7. Mudah kan? Begitu ya caranya. Baik, untuk soal nomor 6, Ustazah perhatikan, untuk soal nomor 6 ini anak-anak masih banyak yang keliru. Nah, coba dengarkan penjelasan Ustazah ya. Negatif 34 ditambah 89. Nah, Ustazah menganalogikan atau mengartikannya biar mudah. Tanda negatif itu artinya kita punya hutang. Ya. Sedangkan tanda positif ya, itu artinya kita bayarkan atau kita punya uang. Di sini
negatif 34 ditambah 89. Artinya dia punya hutang atau kita punya hutang 34. Kemudian kita punya uang 89, kita bayarkan. Berarti kan 89 dikurang 34. Ya kan? Berapa coba? 89 dikurang 34. Hasilnya 55. Nah, 55 ini negatif atau positif? Iya, 55 ini positif. Kenapa? Karena sisa uang yang kita miliki. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, untuk nomor 7, perhatikan soalnya. Negatif 45 dikurang 36. Di sini dia semuanya angka negatif. Coba kita artikan soalnya ya dengan kalimat yang benar. Punya hutang 45. Dia berhutang lagi, negatif lagi, 36. Artinya 45 ini ditambah 36. Berarti 81. 81 ini nilainya apa? Nilainya negatif. Karena dia sudah punya hutang 45, dia berhutang lagi 36. Berarti negatif 45 ditambah negatif 36. Berarti hutangnya 81 atau negatif 81. Bisa dipahami ya? Untuk soal nomor 8, ini perkalian bilangan bulat. Nah, kalau untuk perkalian bilangan bulat ini, kalian abaikan dulu tanda negatifnya. Kalian hitung manual dulu. Anak-anak pasti ingat ya, 56 dikali 17. Ustazah ingatkan, 7 dikali 6, 42. 4 disimpan, 2 ditaruh bawah. 7 kali 5, 35. Ditambah yang disimpan 4. Berarti 39. Lanjut ya. 1 dikali 6, 6. 1 dikali 5, 5. Kalian jumlahkan. 2, 9 tambah 6, 15, 5, 1 disimpan. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 5, 9. Jadi perkalian biasa, 56 dikali 17 hasilnya 952. Nah, selanjutnya baru kalian perhatikan tanda bilangannya. Di sini positif dikali negatif. Ingat, positif dikali negatif hasilnya negatif. Baru kalian tulis negatif. Jadi jawabannya negatif 952. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 itu tentang operasi pembagian. Negatif 216 dibagi negatif 8. Ingat ya, anak-anak abaikan dulu tanda negatifnya. Anak-anak bagi seperti biasa dulu. Pakai porigapit. 216 dibagi 8. Ustazah yakin anak-anak sudah bisa mengerjakan ini. Ustazah hanya mengulang dan mengingatkan ya. 216 dibagi 8. Artinya 21 dibagi 8. Atau biar lebih memudahkan, 8 kali berapa yang mendekati 21? 8 kali 2. 8 kali 2, 16, taruh di sini. Kemudian kalian kurangkan. 1 kurang 6 tidak bisa, biasa pinjam, coret 1, di sini 1. Jadi 11 kurang 6, 5. 1 kurang 1 habis. Jadi titik. Angka 6 turun. 56 dibagi 8. Atau biar memudahkan kalian, 8 dikali berapa agar hasilnya 56? Iya betul, 8 dikali
7. 7 taruh di sini. Di sini 56. Kurangkan habis. Berarti hasilnya 27. Nah, kalau sudah sampai hasilnya 27, baru kalian perhatikan tanda negatifnya. Ingat ya, seperti yang sudah diajarkan. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Berarti positif 27. Tanda positif tidak usah dituliskan, cukup tulis 27 saja. Bisa dipahami ya? Baik, di soal nomor 10 itu ada soal cerita. Ustazah bacakan dulu ya soalnya. Suatu minuman kaleng bersuhu 22 derajat Celcius. Berarti itu suhu awal 22 derajat Celcius. Kemudian setelah diletakkan dalam lemari es, suhu minuman tersebut turun 23 derajat Celcius. Berarti ditulis suhu turun 23 derajat Celcius. Ketika dihidangkan, suhu minuman naik 10 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan suhu saat dihidangkan berapa atau suhu sekarang berapa? Anak-anak tinggal menuliskan saja. Suhu awal 22, berarti 22 ditambah suhu turun 23. Berarti maaf ya, Ustazah ada kesalahan. Berarti kalau ada kata-kata turun itu artinya dikurang. Berarti 22 derajat Celcius dikurang 23 derajat Celcius. Kemudian suhu naik. Kalau naik berarti ditambah 10 derajat Celcius. Sama dengan, coba kalian hitung, 22 dikurang 23. Negatif 1 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius. Sama dengan, punya hutang 1 dibayarkan 10. Berarti tinggal 9. 9 ini apa? Negatif atau positif? Positif, karena sisanya adalah uangnya dia. Nah, kalian tinggal tambahkan 9 derajat Celcius. Jadi jawabannya 9 derajat Celcius. Nah, alhamdulillah Ustazah sudah menjelaskan latihan soal pH dari nomor 1 sampai 10. Ustazah harap anak-anak dapat memahaminya ya, dengan segala keterbatasan, pakai papan tulis mendadak dan sebagainya. Siap-siap ya untuk PH di hari Rabu besok. Semoga anak-anak diberikan kemudahan dalam menjawabnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.